cari duit lewat cara instan, ujung-ujungnya malah malak supir truk Cekiders. Seorang supir truk ini jadi korban pemalakan ketika melintas jalan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku pemalakan meminta uang kepada supir truk sebesar Rp200.000. Oh no! Kalau tidak diberikan, maka supir truk tersebut diduga tidak akan dikasih lewat. Wow! Aksi viral pemalakan supir truk ini jadi sorotan pihak kepolisian. Maka terhadap pelaku pemalakan berinisial Y sampai saat ini masih jadi buronan polisi. Wow. Oke Pak Polisi, berantas terus nih aksi pemalakan yang bikin susah supir truk ya. Biye. 200 apaan? Sama semua. Alah enggak. Malah apa? Tuh. Si abang ini ulahnya ada-ada aja Cekiders. Saking pengen niat mencuri, si abang maling ini mesti menutupi wajahnya dengan memakai karpet. Oh no! Karena takut kerekam CCTV, maka karpet tersebut dipakai untuk menutupi kamera Cekiders. Oh no. Pelaku nggak sadar kalau ada kamera pengawas yang terpasang di luar rumah. Dirinya terekam jelas membawa barang hasil curiannya Cekiders. Oh no. Nasi sudah jadi bubur. Aksi pencurian pelaku endingnya kena tangkap polisi. Usut punya usut, hasil curiannya dipakai untuk foya-foya dan bermain judi online. Oh no! Demi aksi mencurinya tidak ketahuan, maka si maling ini memakai topeng Cekiders. Wow! Si maling terlihat leluasa menggasak barang dagangan di toko mainan anak-anak. Tapi sayangnya topeng ini tak berguna di mata polisi Cekiders. Si maling yang terkenal sebagai pencuri bertopeng akhirnya menyerah di tangan polisi. Oh no! Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah uang dan 2 ponsel. Wow! Tuh kan Ling, percuma ente pakai topeng segala. Ujung-ujungnya kena tangkap juga. Dua pencuri terekam CCTV beraksi di SMP Negeri 3, Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat menyadari aksinya terekam CCTV, pelaku langsung merusak CCTV dengan sapu. Kedua pelaku kemudian masuk ke dalam ruang tata usaha, lalu membawa keluar brankas yang berisi uang tunai. Karena berat, kedua pelaku membawa keluar brankas tersebut dengan cara menyeretnya berdua. Aksi pencurian itu terungkap keesokan harinya setelah penjaga dan para guru mengetahui brankas tempat menyimpan uang raib. Setelah dilakukan penyisiran, penjaga sekolah menemukan brankas tersebut sudah dalam kondisi rusak dan terbuka di halaman sekolah. Diduga pelaku membuka paksa brankas dan membawa kabur uang tunai 125 juta di dalamnya. Saat melakukan olah TKP, polisi mendapati kejanggalan karena kedua pelaku mengetahui lokasi kunci kantor tata usaha sehingga bisa masuk dengan mudah. Setelah beraksi, pelaku juga mengembalikan lagi kunci kantor tadi ke tempatnya semula. Dugaan sementara pencurian melibatkan orang dalam sekolah. Dan saya keliling menemukan di depan kelas 8B tertutup taplak sama di kelas keset. Merusak kunci atau bagaimana? Tidak merusak kunci, mengambil kunci yang ada di mading. Tahu tempat kuncinya. Oh, berarti udah tahu ya? Setelah itu langsung dikunci lagi. Dan kuncinya disimpan lagi, dikembalikan lagi. Kasus pencurian ini dalam penyelidikan petugas Polsek Mojo Agung dan Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Tim Damkar Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan harus ekstra hati-hati mengevakuasi seekor biawak yang masuk ke dalam dapur rumah warga. Petugas harus memakai alat jepit khusus untuk bisa menangkap biawak yang terus mengamuk ini. Penangkapan biawak sepanjang 1 meter lebih ini berlangsung dramatis karena susahnya memancing biawak yang bersembunyi di balik kompor untuk keluar. Upaya petugas akhirnya berhasil, biawak berukuran besar dapat ditangkap kemudian diikat dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak BKSDA untuk dilepas liarkan. Petugas damkar mengimbau agar warga segera melapor jika mendapat ancaman binatang berbahaya seperti ular atau biawak yang masuk ke dalam rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 petugas Satpol PP menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Meski belum jelas penyebabnya, namun korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Menteng. Dua petugas Satpol PP ini terlibat keributan dengan salah seorang warga di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Saat seorang pejalan kaki berusaha melerai keributan, tiba-tiba muncul sekelompok orang lainnya berpakaian hitam yang langsung mengeroyok kedua petugas Satpol PP tersebut. Keributan yang disusul pengeroyokan ini pun berhasil direkam warga dan videonya viral di media sosial. Dikonfirmasi melalui sambungan pesan singkat, Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Pardianto menyebutkan aksi dugaan pengeroyokan terjadi pada hari Minggu sore jelang perayaan Malam Tahun Baru. Keduanya terlibat perselisihan hingga akhirnya dikeroyok sejumlah orang yang diduga warga sekitar. Penyidik Polsek Menteng juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban dan akan memanggil para terduga pelaku. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami gagal rem di jalanan menurun, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan lain hingga menyebabkan 5 orang terluka di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, seorang pengemudi tewas setelah mobil yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk trailer. Video amatir merekam suasana sesaat setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Kertek, Kelurahan Wringin Anom, Wonosobo. Sebuah angkutan umum terguling setelah ditabrak oleh truk tronton muatan galon air mineral. Setelah menabrak angkutan umum, kemudian truk menabrak mobil dan sepeda motor dari lawan arah. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan. Memang di jalan tersebut merupakan jalan turunan, kondisinya cerah, dan sementara sopir masih kita mintai keterangan lebih lanjut. Akibat hujan deras, sebuah tembok penahan atau pelengsengan di Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur ambrol dan menimpa 2 rumah. Sementara di Kota Semarang, hujan deras membuat tebing longsor dan menimpa 2 rumah. Tidak ada korban dalam 2 peristiwa tersebut. Awas lur, gerak terus lur. Detik-detik ambrolnya pelengsengan sungai di Gang Makam, Kecamatan Sukun, Kota Malang, terekam video amatir warga. Tembok ambruk dan menimpa bagian belakang 2 rumah yang berada di seberang sungai. Menurut warga, sebelum tembok roboh, terdengar bunyi gemuruh yang keras. Warga sontak berlarian untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, tetapi material pelengsengan yang merusak 2 rumah memaksa penghuni rumah mengungsi. Diduga pelengsengan roboh karena tergerus arus sungai. Ya memang itu bangunannya tuh nggak layak, tapi uruk terus didosong, ditumbuk terus, tapi bangun temboknya tuh kurang kuat, itu kena
hujan, air ngembung, ambrol gitu. Di Semarang, 2 rumah di Jalan Lempong Sari rusak parah akibat tertimpa material longsor yang terjadi setelah hujan deras pada Senin malam. Beruntung tidak ada korban karena penghuni rumah sempat menyelamatkan diri. Ketua RW 3 Kelurahan Lempong Sari menjelaskan, wilayahnya menjadi langganan longsor setiap musim hujan. Untuk menghindari longsor susulan, warga menutup lokasi longsor dengan terpal. Dari Semarang dan Malang, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah di kota Bengkulu ludes terbakar. Api diduga dari anak-anak yang bermain api di dalam kamar hingga membakar kasur dan cepat membakar lainnya yang berdekatan. Tim pemadam bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu berusaha memadamkan api yang menghanguskan bedengan 6 pintu yang berada di Jalan Batanghari, Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bedengan yang saling bersebelahan, terutama bagian atap dan plafon bangunan yang terbuat dari material kayu dan papan yang mudah terbakar. Menurut warga sekitar, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah bedengan yang berada di bagian tengah. Dugaan sementara kebakaran akibat adanya beberapa anak yang bermain api di dalam kamar. Api tersebut tak sengaja membakar kasur dan merambat ke bagian lainnya. Ya, jadi dari informasi yang ada di warga setempat bahwa ada anak-anak yang main di kamar, mungkin main api hingga terbakar kasur dan menyebar ke tempat-tempat tetangga-tetangga yang kiri kanan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini setelah warga dengan cepat mengamankan 3 orang anak yang berada di dalam bedengan. Sementara itu, petugas PBK Kota Bengkulu menurunkan sekitar 6 armada mobil PBK dan puluhan personil untuk memadamkan api. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, api berhasil dijinakan. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Edriawan, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Gunung Sitoli, Sumatera Utara menemukan logistik pemilu di gudang milik salah seorang warga. Seharusnya logistik untuk pemilu 2024 telah didistribusikan ke 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nia, Sumatera Utara. Ratusan box berisi logistik pemilu 2024 ini ditemukan Bawaslu di sebuah gudang di Jalan Yosudarso, Desa Saiwe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Logistik pemilu yang ditemukan berupa surat suara yang sebagian sudah rusak. Di dalam gudang, petugas juga mendapati sejumlah orang yang sedang melakukan penyortiran surat suara. Bawaslu menduga gudang tersebut ilegal. Begitu pula pengiriman logistik pemilu ke gudang tanpa pengawalan pihak keamanan. Padahal seharusnya logistik pemilu sudah dikirimkan ke 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nia, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelusuran kami, di dalam kotak atau kardus yang ada di salah satu rumah penduduk, itu ada berupa C plano yang ada di dalam kardus. Tetapi kondisi kardus memang sebagian besar dalam keadaan rusak. Bawaslu Gunung Sitoli masih melakukan pendalaman terkait penemuan logistik pemilu di gudang milik warga, termasuk dugaan terjadinya tindak pidana. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah penetapan tersangka terhadap 6 oknum TNI yang diduga menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar memastikan pendampingan hukum kepada para korban terus berjalan. Ditemui di sela-sela safari politik di Jepara, Jawa Tengah, Ganjar menyampaikan terima kasih pada pihak TNI yang dengan cepat menetapkan 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut berharap peristiwa penganiayaan oleh oknum TNI ataupun Polri terhadap masyarakat tidak lagi terulang. Begitu pula kepada para relawan dan pendukungnya, Ganjar berpesan untuk taat hukum. Cukuplah pelajaran hari ini agar kita bisa saling menghormati
Tapi saya apresiasi pada TNI yang melakukan tindakan cepat dan kami senang karena kami akan mendapatkan informasi perkembangan terus-menerus. Nanti kalau sudah masuk ke pengadilan tentu tim hukum dari Ganjar Mahfud juga akan memantau sehingga keadilan akan terasakan sampai di masyarakat. Di Jakarta, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut tindakan tegas terhadap para pelaku penganiayaan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat keamanan berlaku netral dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu paslon. Kami berharap hal itu menjadi pelajaran kita yang terbaik, tidak boleh terjadi lagi. Aparat TNI, Polri, dan aparatur sipil negara haruslah netral. Terlebih Panglima TNI dan Kapolri juga sudah menandatangani deklarasi damai, fakta integritas, harus ada satu kesatuan antara pernyataan dan perbuatan. 6 anggota TNI dari Kompi Beyonif Rider 408 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud. Keenam pelaku tersebut Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Selanjutnya 6 pelaku diserahkan kepada auditor militer untuk menjalani persidangan di pengadilan militer. iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Semarang, Jawa Tengah. Bazar murah dan pengobatan gratis menjadi salah satu program kesejahteraan Partai Perindo yang gencar dilakukan di berbagai tempat. Kehadiran Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo disambut antusias oleh ribuan masyarakat peserta bazar murah dan pengobatan gratis Partai Perindo di Gor Satria Semarang, Jawa Tengah. Ganjar, HT, serta caleg Partai Perindo secara khusus hadir dalam acara bazar murah dan pengobatan gratis ini untuk langsung menyapa masyarakat. Nah, itulah yang kemudian kami mencoba mendengarkan apa problem yang ada di masyarakat. Maka dengan kondisi seperti ini, hari ini pasar mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih pada masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Perindo itu berjuang untuk rakyat kecil. Ini saya bisa jamin. Ya. Karena di Indonesia ini masih banyak masyarakat kita yang belum mapan. Dan Indonesia tidak bisa maju kalau rakyat yang belum mapan ini tidak dientaskan secepat-cepatnya. Ya. Itu adalah tujuan perjuangan daripada Partai Perindo. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo menyediakan ribuan paket minyak goreng yang dijual seharga Rp5.000 per liter. Tadi hampir 5.000 masyarakat Semarang, khususnya yang ada di Semarang Utara ini datang kemari untuk mendapatkan itu. Mereka ini sangat terbantu dengan minyak goreng dibeli dengan harga Rp5.000 tadi. Harapannya ke depannya lebih bagus, Pak Presiden Pak Ganjar menjadi presiden. Ya Perindo sama, yang ke depannya sejahtera masyarakatnya dan bisa mengangkat rakyat kecil. Partai bernomor urut 16 yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ini terus memberikan bukti nyata kepeduliannya terhadap rakyat kecil dengan berbagai program unggulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melakukan ziarah ke makam Wakil Presiden pertama Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Saat berziarah, Mahfud MD ditemani pihak keluarga besar Bung Hatta. Kedatangan Mahfud MD di makam proklamator Muhammad Hatta disambut langsung keluarga besar Bung Hatta. Tampak 3 putri Bung Hatta, yaitu Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta, serta anggota keluarga lainnya. Terlihat pula para relawan pendukung Ganjar Mahfud MD berada di lokasi. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan keluarga Bung Hatta, selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 itu menuju makam Bung Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Mereka kemudian bersama-sama berdoa dengan posisi mengelilingi makam. Usai ziarah, Mahfud MD menjelaskan sosok wakil presiden pertama Republik Indonesia tersebut memiliki prinsip anti korupsi. Saya
dengan teman-teman berpikir tahun baru saya akan ke Bung Hatta, lalu kantor saya dari Polhukam memberitahu Pak Mahfud mau ke sana kepada keluarga. Ya beliau alhamdulillah nih datang semua, ada Bu Mutia Hatta ya yang pernah menjadi menteri urusan pemberdayaan perempuan, ada Bu Halida, Ibu Halida Hatta, kemudian ada Bu Mala Hatta. Ini putri-putri Bung Hatta semua hadir. Mahfud MD mengungkapkan, ziarah ini merupakan janji setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presiden untuk memberi penghormatan kepada dua sosok proklamator. Sebelumnya, Mahfud telah terlebih dahulu berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Dari Jakarta, Chen Cahyani, Dede Rudi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Caimin menyampaikan janji akan memberikan BBM gratis bagi nelayan kurang mampu. Janji Caimin memberikan solar gratis bagi nelayan miskin disampaikan saat berdialog dengan warga di Kampung Nelayan Kali Adem. Menurut calon presiden nomor urut 1 tersebut, kebutuhan solar bagi nelayan merupakan masalah klasik. Selain masalah solar, Caimin juga berjanji akan menguruk bibir pantai karena terjadi pendangkalan sehingga menyulitkan aktivitas nelayan. BBM ini, solar ini agak sulit mendapatkan, sekaligus kalau beli di pom penyediaan itu minimal 100 liter, padahal kemampuan belinya terbatas, sehingga harus mendapatkan solar dengan harga yang mahal. Bisa naik 30%. Dari Kampung Nelayan, Caimin berziarah ke makam Habib Hussein Luar Batang bersama rombongan tim nasional Anies Muhaimin. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 2 mangkir dari panggilan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye karena membagikan susu di area steril Car Free Day Jakarta. Gibran pun mengaku belum mendapat surat panggilan resmi dari Bawaslu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mangkir dari panggilan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye di kawasan Car Free Day Jakarta. Terkait hal itu, Gibran mengaku belum mendapat surat pemanggilan resmi dari Bawaslu. Wali Kota Solo ini pun masih terlihat bekerja pada Selasa siang. Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada 2 Januari 2024 untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye dari kegiatan bagi-bagi susu di area Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Area Car Free Day merupakan area yang harus steril dari kampanye politik. Gibran pun telah membantah berkampanye di area CFD dan mengaku hanya membagikan susu di lokasi tersebut karena banyak massa yang datang. Namun, pihak Bawaslu Jakarta Pusat tetap melanjutkan pemeriksaan terkait hal tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak, beberapa di antaranya kader dari Partai PAN seperti Zita Anjani, Pasha, dan Uya Kuya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran cuci gudang terbesar digelar di Jakarta. Pengunjung juga bisa bersantap kuliner hingga menonton konser musik dalam acara yang rutin digelar setiap tahunnya. Pameran ini disambut antusias para pengunjung di tengah lesunya perekonomian Indonesia. Big Bang Festival 2023, pameran cuci gudang terbesar di Indonesia, kembali digelar di Kemayoran, Jakarta. Dengan harga tiket yang jauh lebih murah, hanya Rp15.000 per orang, pengunjung dapat masuk ke dalam acara yang selalu digelar tiap akhir tahun ini. Ya, Big Bang Festival menawarkan beragam jenis barang dengan harga miring, diskonnya hingga 90%. Selain menawarkan beragam jenis barang, di event ini juga banyak wahana bermain anak dengan harga terjangkau sehingga anak bisa bermain sepuasnya.
Tak hanya cuci gudang, di sini pengunjung juga dapat mencicipi ragam kuliner mulai dari street food hingga makanan khas Nusantara. Acara ini sukses disambut antusias para pengunjung di tengah perekonomian Indonesia yang tidak menggembirakan. Rame banget ya, meriah banget. Terus banyak artis-artis yang bagus-bagus juga dari kemarin. Acara ini keren, terus banyak booth-booth yang jual makanan-makanan enak. Terus juga ada konser Tulus juga. Selain makanan, ada juga konser musik. Kali ini yang manggung adalah grup The Massive. Lagu-lagu andalannya sukses membuat para penggemar bernyanyi bersama. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kemenparekraf menggelar rapat koordinasi nasional pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio optimis Indonesia Emas 2045 bisa dicapai di sektor parekraf. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibio menghadiri rapat koordinasi nasional Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandung, Jawa Barat. Dalam Rakornas ini, Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini menyebut banyak inisiatif yang akan dilakukan Kemenparekraf, diantaranya Tourism Fund memperkuat connectivity dan interconnectivity di dalam negeri ke destinasi pariwisata. Bagaimana kita meningkatkan jumlah usaha parekraf harus dipermudah dimanapun destinasinya, dan tentunya kita harus mendampingi agar usaha parekraf tidak hanya stuck di ultra mikro saja, tapi bisa naik kelas. Kami meyakini bahwa pariwisata adalah penyumbang ekonomi masyarakat dan akan membuka peluang kerja untuk rakyat, sehingga target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja dan 48 juta lapangan kerja secara total bisa kita capai. Pariwisata dan ekonomi kreatif diyakini akan menjadi lokomotif penggerak utama ekonomi Indonesia yang akan menggantikan ekonomi ekstraksi untuk Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pesawat penumpang Japan Airlines terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat Badan Keamanan Laut Jepang di landasan Bandara Haneda, Tokyo. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.